Oke, selamat siang ya. Ini LED untuk review LED untuk Toyota Vios generasi kedua ya. Generasi kedua, jadi sebelum yang ketiga, jadi masih lampu yang datar ya, generasi kedua. Saya rekomendasi tipe ini kenapa? Karena ya satu, selalu saya bilang watt dan looks-nya gede. Jadi LED bagus syaratnya adalah wattnya harus gede, looks-nya harus gede. Gedenya dia bukannya maksudnya gede 55 watt halogen, dia cuma 30 watt dan real ya, tertulis. Jadi maksudnya gede itu tertulis, banyak LED yang tertulis gede tapi kenyataannya tidak gede, kecil, cuma 20 watt gitu ya. Banyak LED seperti itu di luaran. Jadi makanya kenapa kita membuat syarat itu dulu. Pertama, watt dan looks-nya harus gede. Jadi penjelasan dari watt dan looks-nya gede itu karena banyak LED yang dijual ditulis di kardus wattnya gede-gede, tapi kenyataannya realnya tidak gede. Maksudnya itu. Tapi kalau mau membandingkan kata-kata gede ini juga udah lebih hemat dibandingkan halogen. Halogen mobil Anda 55 watt bro, ini cuma 30 watt, jadi lebih hemat listrik 50% ya. Nah, wattnya sudah gede, kita harus ukur output dari cahayanya. Ini 3100 lux, halogen cuma 1000 lux ya. Diukur menggunakan standarisasi alat ukur saya, halogen cuma 1000, LED ini 3100, jadi bisa 3 kali lebih terang. Nah, syarat kedua, sudah wattnya gede, luxnya gede, harus stabil. Halogen itu stabil, cuma panasnya makin lama makin nyala makin panas. LED ini juga harus stabil. Jadi kalau udah 30 watt nyala ya 30 watt terus gitu ya, tidak boleh ngedrop. Ya, paham? Syarat ketiga, adjustable. Adjustable ini harus bisa terpenuhi. Kenapa? Karena kita hanya mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita perlu namanya adjustable. Adjustable, kalibrasi, segala macam itu penting. Karena LED ini kan universal. Universal bro. Banyak posisi kaki ya, kaki 3 ini nih di headlamp mobil, ada yang kaki 3-nya ini di arah jam 12, ada yang di setengah 11, ada yang di setengah 12, ada di arah jam 11. Berbeda-beda ininya. Berbeda-beda. Nah, sedangkan LED juga harus bisa di-adjust. Jadi kalau ininya berbeda, kalau Anda mau mendapatkan tegak lurus, ya agak diputar begini, ya. Ngerti ya? Maksudnya jadi kalau ini di 12 atau ininya terlalu miring ya kita harus putar begini. Jadi makanya kenapa saya bilang LED harus bisa di setting adjustable. Itu juga ada hubungan dengan soal menghilangkan bayangan gelap. Jadi bayangan gelapnya itu tidak dapat di reflektor bagian atas. Karena reflektor bagian atas itu adalah bagian yang paling krusial untuk memantulkan cahaya. Ya, bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Jangan sampai yang gelap ini dapat di atas. Kalau bisa dimiringin supaya dapatnya agak di pinggir, yang di tengahnya ini dapat yang padat, yang terang, supaya outputnya padat. Seperti itu. Syarat keempat, serviceable. Nah, serviceable ini saya perlu jelaskan apa sih yang diservis. Kalau chipnya mati bisa diganti kalau selama chipnya ada ya, spare partnya. Karena saya sudah mendapat pemberitahuan dari pabrik, chip Cree itu udah mulai langka di Cina. Saya nggak tahu gara-gara perang dagang atau bagaimana, nggak ngerti. Jadi kemungkinan di kedepannya chip Cree itu sudah tidak diproduksi lagi untuk LED dalam skala besar, dia bilang. Jadi dia akan mengganti chipnya dengan menggunakan chip CSP. Saya mendengar itu juga agak sedih ya, down. Wah, payah nih kalau udah bukan Cree gitu ya. Karena kenapa saya lebih merekomendasi Cree? Cree itu heavy duty. Heavy duty itu istilahnya bisa diajak kerja keras, kerja berat. Kenapa kerja berat? Karena temperatur kerjanya tinggi. Dan dia enak, dia ada lensa. Lensanya itu sebagai pembiasan cahaya, jadi lebih merata distribusi cahayanya karena dia ada lensa. Dibandingkan chip pipih. Chip-chip CSP itu chip pipih, dia tidak ada lensa, jadi distribusi cahayanya tidak bisa sebagus Cree yang ada lensa. Itu menurut pengalaman saya. Ya, di kemudian hari kalau chipnya langka sudah tidak ada ya sudah tidak bisa. Saya sudah connect pedagang-pedagang yang menjual LED chip di Bukalapak, Tokopedia ya, yang menyediakan chip, dia juga stoknya udah nggak banyak, udah habis ya. Jadi kemungkinan akan langka ya. Kalau langka sudah tidak bisa diservis, tidak ada.
saat ini masih ada chipnya, saya bisa servis, dan di pabrikan masih produksi, kita bisa. Ya, seperti itu. Syarat kelima soal bayangan gelap, tadi saya sudah bilang, makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus. Penting ini bro, karena bayangan gelap itu merugikan Anda. Lihat ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap tuh, ya. Makin tidak gelap, makin ini makin bagus. Intinya seperti itu. Karena halogen itu tidak ada bayangan gelap, ya. Syarat ke-6 tidak storing, syarat ke-7 tidak storing. Ini juga penting bro, tidak mengganggu radio mobil Anda, komponen elektronik mobil Anda, ya, throttle body, sensor-sensor segala macam tidak mengganggu. Speedometer juga tidak mengganggu. Soal pendinginan, heatsink ya, makin gede makin bagus ya. Jangan sampai tertutup oleh karet ya, karena mobil di Indonesia itu macet. Ya, jalan Indonesia itu macet dan relatif panas karena musim hujan sendiri suhunya tetap 31 kalau panas ya. Tetap aja orang Jakarta, orang Indonesia tidur pakai AC bro ya, walaupun musim hujan juga pakai AC, kecuali mungkin Anda di kampung yang masih banyak tumbuhan, tanaman, hutan-hutan, masih asri lah. Tapi kalau di perkotaan ya, aduh, tidur nggak pakai AC walaupun angin lewat gitu ya, tetap aja Anda nggak bakal bisa tidur dah, walaupun Anda tinggal di apartemen atau di rumah susun yang lumayan tinggi, yang anginnya kencang, tetap mesti pakai AC. Nah, jadi intinya adalah panas itu musuh dari LED. Memang panas bisa menguntungkan, contohnya Anda setrika baju, contohnya Anda masak Indomie. Tapi kalau di kasus LED ini merugikan, intinya itu. Ya, makin panas makin rugi. Makanya pendinginan penting, heatsink, kipas ya penting. Penting sekali bro. Makanya ada 7 syarat bolam saya bilang bagus. Makin gede kipas makin bagus. Makin kenceng kipas makin bagus. Tapi makin kenceng bukan berarti harus berisik, enggak. Kipas yang bagus tidak berisik. Sudah ball bearing, dia balance, tidak berisik ya, seperti itu. Pemasangan jangan lupa ya, ininya dulu klipin, pasang karet, baru pasang bolam ya. Karet saya si original aja bro, jangan sampai karet yang udah dibobok ya, karena ini pemasangan memang original kok. Sampai saat ini LED ini pemasangan bener-bener PNP, jadi tanpa perlu merusak karet. Kalau karet Anda rusak, Anda belikan karet original ya. Pasang begini ya, jangan lupa setelah barang sampai Anda pasang, Anda WhatsApp saya foto pemasangannya, benar atau salah saya perlu koreksi. Kenapa? Karena jangan sampai heatsink ini menutupi karet ini menutupi heatsink semuanya. Heatsink ini bagus, cukup tinggi. Kenapa? Karena angin meniup begini akan keluar dari samping. Kalau ke depan tidak mungkin keluar. Kenapa? Karena kepentok, sinar itu angin itu buntu karena ketutupan oleh karet. Nah, kalau ini kipas mutar masih bisa angin keluar dari pinggir, ya, karena kalau ini ketutup kan ini buntu di sini, buntu. Nah, kalau karet Anda menutupi semua, itu namanya Anda membunuh LED dengan pelan-pelan. Jadi Anda beli, keluarin duit, Anda mau bunuh itu LED, ya. Banyak LED di luaran yang pas dipasang ini ketutupan. Jadi sama aja kipas berputar, angin tidak tembus. Jadi sama dengan tidak pakai pendinginan, karena nyawa LED ini ada di kipas. Ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa saya bikinin syarat. Banyak yang membantah komentar buruk mengenai syarat yang saya buat. Biasanya itu pedagang, karena dia tidak mempunyai LED yang dengan spesifikasi begitu. Tapi kalau Anda sebagai pembeli, mestinya Anda bersyukur saya membuat syarat itu, karena syarat itu kita bikin bukan asal-asalan. Ada uji coba, ada uji bukti ya. Bagaimana LED itu boleh dibilang bagus? Karena semua orang WhatsApp ke saya, Pak saya mau cari LED bagus buat mobil saya. Tidak ada saya yang WA ke saya, Pak saya mau cari LED yang jelek buat mobil saya. Tidak ada. Tapi banyak mencari yang bagus, tapi dengan kata-kata tambah harga murah. Nah, bagus dengan murah itu bertolak belakang ya. Ada harga, ada kualitas. Tapi saya lebih mementingkan adalah kualitas ya. Jadi kualitas itu kita bikin syarat bolam bagus tuh begitu. Ada 7 ya. Banyak LED yang heatsinknya tertutup kecil segala macam, itu sama dengan Anda beli terus Anda bunuh itu LED pelan-pelan. Walaupun ada garansi, itu juga akan menyusahkan Anda. Kenapa? Karena tukar. Dan sebagai pedagang juga dia pasti akan merugi dia. Dan Anda juga sebagai pemakai juga pasti Anda akan pusing, tukar terus ya. Yang menjadi masalah adalah pas Anda lagi jalan di luar kota, jalan malam, lampu mati, waduh ya, Anda ngerti lah, saya paham kok.
karena saya juga pemakai ya, seperti itu. Makanya waktu touring Jakarta Bali, saya nyiapin 2-3 set tuh lampu buat headlamp, buat fog lamp. Saya takut di jalan ada trouble, itu aja ya. Jadi saya mau menjual LED itu istilahnya yang jangan sampai menyusahkan Anda sebagai pembeli. Anda sebagai pembeli, Anda keluar duit, Anda hasilnya mestinya bagus. Anda tinggal pakai, itu aja intinya. Nah makanya barang sampai pemasangan, fotoin ke saya melalui WhatsApp ya. Fotoin supaya saya bisa lihat koreksi bener nggak pemasangannya. Kalau nggak bener ya pasti bilang, Pak salah, perbaiki gitu ya, gratis kok ya. Oke, kita tes nyala dulu sebelum dikirim. Habis ini akan kita kalibrasi sebelum kita bungkus ya. Jadi common ground, common positif bisa. Jangan lupa kabel-kabel set relay di mobil Anda copot saja karena tidak berguna. Warna ini 5500 Kelvin, putih ke kuning, masih ada kuningnya, tembus hujan menurut testimoni, dan saya pakai juga hujan tembus. Tapi hujan tembus itu tergantung juga dari kaca mobil Anda, jamur kaca, kaca film, mata Anda juga sendiri. Kesehatan mata itu penting bro ya. Jangan sampai gula darah Anda tinggi, karena gula darah Anda tinggi merusak saraf mata bro ya. Jadi jaga asupan karbohidrat, olahraga ya, karena saya juga diperingati seperti itu. Kedua, tekanan bola mata jangan sampai terlalu tinggi ya, karena bisa merusak saraf mata, itu penyakitnya namanya glaukoma. Ketiga adalah katarak, ada selaput lendir yang berkerak di mata Anda. Kalau belum parah, Anda konsultasi ke dokter, Anda akan dikasih obat tetes mata. Tapi kalau sudah parah, Anda harus ganti tuh lensa. Namanya retrofit ya kalau di lampu mobil. Jadi lensanya, jadi operasi katarak lah. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kesehatan mata kita juga menjadi korban. Ada 3 hal yang saya tahu, tapi yang lebih pasti Anda ke dokter mata lah, lebih jago ya. Karena saya bukan dokter, saya cuman kuli tukang lampu. Kalau soal kaca filmnya jangan terlalu tebal ya. Karena banyak sekarang soal etilang, banyak orang yang mengganti kaca film dengan yang 40%, 50%, 60% ya. Banyak yang WA ke saya loh, Pak saya habis ganti kaca film 60%, mata saya jadi nggak kelihatan. Waduh, saya balas WA begini, Pak kenapa diganti 60% Pak? Kenapa nggak 100% sekalian diganti? Saya takut etilang. Waduh, gawat juga ya. Jadi mencari lampu yang terang gara-gara kaca film yang terlalu gelap. Terus wiper kaca mobil Anda, wipernya juga harus yang bagus karetnya ya. Kalau udah getas Anda tahu sendiri, tidak lengket, nyikatnya nggak bersih ya. Soal jamur kaca ini penting bro. Jamur kaca itu sebenarnya bukannya jamur, bukan tumbuhan ya, bukan makhluk hidup, tapi adalah hasil oksidasi pembakaran di udara yang kotor. Sulfur ya dari solar, karbon nempel di kaca Anda, nempel. Waktu ada hujan disikat nggak bersih, jadi Anda merasa tidak kelihatan glare, padahal kacanya. Nah makanya jangan lupa kaca harus dipoles atau dicuci pakai sabun colek ya, digosok, dicuci pakai sabun colek ya. Intinya udah seperti itu, cukup. Ini untuk Vios yang generasi kedua ya. Habis ini kita kalibrasi, sebelum kita kalibrasi kita kirim, kita akan mengatur fokus ininya, tinggi rendahnya kita pastikan, karena lampu H4 itu mempunyai 2 fokus low beam, fokus high beam ya. Barang sampai arahkan jam 11, jam 12. Saya ngomong jam 11, jam 12, tapi belum tentu pasti jam 11 atau jam 12. Kadang-kadang 11.30 untuk sebelah kanan, 11.45 untuk sebelah kiri, karena berbeda-beda ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, akan segera kita kirim juga. Nanti saya kabarkan nomor resinya ya. Terima kasih.